Mi, sholat 5 waktu gampang apa susah, Mi? Susah. Apa susahnya kenapa, Mi? Susah buat yang bagusnya. Bukan bagusnya, maksudnya sholat 5 waktunya. Istiqomah 5 Yes. waktu itu gampang apa susah? Sholatnya gampang. Sholat apa? 5 waktunya bisa, yang bagusnya yang susah. Oh, oh berarti kualitasnya. Ah, itu kita belum bahas sono. Kita nggak ngebahas kualitas sholatnya dulu. Kita bahas apa namanya? Bisa apa enggaknya nih istiqomahnya itu. Kita ngebahas istiqomahnya dulu aja. Belum ngebahas masalah kualitas sholatnya bukan. Ya alhamdulillah kan kalau Umi kan udah insya Allah udah istiqomah nih. Udah jadi sarjana 5 waktu, Mi. Jadi sarjana 5 waktu, Mi. Sarjana 5 waktu. Insya Allah sarjana 5 waktu. Itu orang-orang yang dulu lulus sholat 5 waktunya. Kita nggak ngebahas kualitas sholatnya dulu, tapi sholat 5 waktunya nih udah lulus gitu kan. Soalnya kan banyak umat Islam yang hari ini yang masih Islamnya KTP-nya doang. Islamnya KTP-nya doang. Sholat 5 waktu aja belum lulus gitu kan. Sholat 5 waktu aja belum lulus. Gitu. Nggak lulus-lulus. Islamnya KTP-nya doang gitu. Padahal ini negeri muslim terbesar di dunia, negeri muslim terbesar di dunia, mayoritas muslim, ya tapi ternyata nggak menjamin gitu kan, nggak menjamin apa namanya kualitas muslimnya itu nggak menjamin ya ternyata masih banyak gitu di luar sana itu masih banyak ternyata umat Islam yang hari ini masih sholat 5 waktu aja belum lulus gitu. Ya kalau kalau setahu Abi kan Umi kan setahu Abi dulu tuh alhamdulillah tuh Umi kan keluarganya keluarga yang istiqomah juga tuh termasuknya backgroundnya Umi kan berasal dari keluarga yang istiqomah, orang tuanya istiqomah yaitu agamanya Islamnya ya alhamdulillah gitu kan, orang tuanya istiqomah. Dulu gimana Mi waktu awal-awal pola-pola sholat 5 waktu lah, kita fokus sholat 5 waktu, pola pendidikan dari keluarga Umi dulu tuh gimana Mi? Dulu tuh apa di sering-sering dinasihatin, diceramahin, diingetin gitu Mi? Apa gimana nih prosesnya Mi? Dari keluarga dari bapak mama dulu gimana Mi? Keras Bapak apa gimana Mi? biasa aja. Kan anak cewek mah gampang kali. Nggak sesusah ngurusin anak cowok. Tapi inget gak dulu Umi waktu mulai belajar kan Umi nggak langsung, pasti kan nggak langsung ujuk-ujuk langsung bisa sholat 5 waktu langsung langsung kan ada prosesnya Mi, pasti kan ada prosesnya gitu kan, ibarat buah itu kan nggak langsung mateng langsung dari awal, dulu awal buah itu kan pahit dulu kan pahit dulu gitu kan, terus lama-lama asem, asem lama-lama mateng ya baru enak manis gitu, kalau udah mateng manis gitu. Proses gitu. Sholat juga sama, ibadah juga sama, biasanya kan orang-orang dulu kan kita tuh kalau masih kecil suka dimingin-mingin gitu kan masuk neraka kalau enggak ada yang pakai reward. Nah, kalau ibadahnya rajin, puasanya rajin, sholatnya rajin, dikasih hadiah. Atau ada yang pakai punishment gitu kan, pakai ancaman, pakai punishment. Pernah denger juga itu ada teman
teman Abi itu ada juga tuh yang ekstrim gitu kan, dia pola pendidikan di keluarganya itu ekstrim banget gitu. Pernah punya temen itu, dia kalau anak-anaknya nggak mau sholat itu diusir sama bapaknya itu. Pola pendidikannya itu macam-macam. Kalau anaknya nggak mau sholat, udah lu jangan tinggal di sini lu, nggak boleh tinggal di rumah ini kalau nggak sholat tuh. Jadi kan macam-macam, ada yang pakai punishment, ada yang pakai reward. Jadi semua butuh proses gitu kan. Pasti awal-awal pasti kan nggak langsung ujuk-ujuk buah seperti buah langsung matang. Pasti kan ada yang awalnya itu karena terpaksa, karena orang tua, karena takut, karena apa-apa. Itu awal-awal dulu inget nggak Mi? Kayak gimana Mi? Apa karena pergaulan temen, ya temen di sekolah, apa gimana Mi? Awal-awal mulai mulai berproses lah sholatnya itu Mi. Awalnya dari keluarga apa dari teman apa dari mana Mi? Dari keluarga. Dari keluarga itu emang di gimana? Di pola pendidikannya gimana pola Mi? Ya biasa aja. Disuruh gitu, disuruh doang apa diingetin apa Ya, ada kayak gitu tuh, ada punishment, ya enggak lah, namanya anak cewek mah gampang. ada reward gitu. Anak cewek mah diaturnya gampang. Oh jadi nggak pakai istilah ada punishment atau kasih reward segala gitu ya? Disuruh nurut aja gitu memang. Iyalah, Nah terus kan dari umur berapa kira-kira waktu itu tuh umur berapa Mi? ya enggak tahu. Mulai inget nggak dulu mulai Dari SD mama kali, bapak tuh dari kelas 1 kali. mama bapak dulu mulai intens nih ngajarin kenalin sholat itu. Ya dari kecil lah, dari kelas 1 kali, Pak, dari sebelum sekolah. Tapi kalau mulai berasa Umi mulai berasa nih, mulai berasa sholat 5 waktu wajib, sholat 5 waktu wajib nggak boleh ditinggal, itu mulai berasa tuh mulai kapan nih? Mulai Ya sadar lah gitu. enggak tahu lah, masih kecil. Enggak ya, mulai sadar, mulai paham gitu kan ya. Kalau kecil kan cuma ngikutin doang perintah perintah orang tua, ngikutin perintah doang itu. Ya, Kalau ibarat buah kan masih pentil nih, masih pahit, ya enggak tahu. masih pentil, masih belum mateng, masih pahit, masih asem gitu kan ya. Kalau sekarang kan udah mateng, udah sadaran penuh sholat. Dulu dulu gue ingetnya mulai kapan kira-kira, mulai udah matengnya tuh ibarat gue tuh mulai matengnya kapan gitu, mulai kapan nih, mulai masa apa mulai SMA, apa mulai SMP, apa mulai udah balik, pas balik gimana nih mulai. Balik kali. Umi rasanya dulu gimana pas udah merasa yakin mantep nih, yakin mantep puasa nggak boleh ditinggalin, udah kewajiban itu kan ya, juga didasari dengan ilmu juga Mi kan, semua kan awal ilmu hayatul Islam wa imadul iman, al ilmu hayatul Islam wa imadul iman gitu kan. Itu kan awalnya dari ilmu. Al ilmu kolbla qaul wal amal kan semua didasari ilmu. Wa takfu ma laysa fi wala takfu ma laysa laha bi ilmun ina sama wal basar kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kan Umi tahu lah itu kan. Semua didasari dengan ilmu. Maksudnya ketika ilmu itu udah mulai mantep gitu Mi, didukung sama pengetahuan sama ilmu juga gitu. Mulai mantap itu mulai kapan? Ya Kira-kira mulai mungkin mantap balik kali. pas mulai balik itu. Kalau gini dah, inget nggak Mi dulu mulai 5 waktu nggak pernah ditinggalin itu mulai kapan Mi? Inget nggak Mi? Enggak inget lah, ya dari kecil, Hah? dari balik juga udah nggak ditinggalin. Masya Allah luar biasa berarti ini. Berarti ya apa namanya ya? Ya alhamdulillah berarti termasuknya ya mungkin ya mungkin ya dimudahkan juga sama Allah juga ya, mudah-mudahan dimudahkan juga sama Allah. Dikasih kemudahan sama Allah, disupport sama
background keluarga yang juga kafah ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, totalitas ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya jadi ya alhamdulillah mungkin Umi itu dulu disupport sama background keluarga yang istiqomah, paham tentang nilai-nilai agama, tentang kewajiban-kewajiban seorang muslim gitu kan. Terus kemudian dapatnya ya mungkin anak perempuan yang relatif mungkin ya kalau alam juga ya mungkin iya bener juga mungkin kalau anak cewek mungkin lebih nurut, relatif lebih nurut dibanding anak cowok ya mungkin ya. Jadi memang ya mungkin kayaknya kalau Umi mah nggak ada kendala ya, nggak ada kendala dalam proja perjuangan sampai lulus sholat 5 waktunya kayaknya nggak ada kendala. Umi mah lancar-lancar aja, mudah-mudah aja kayaknya. Nggak terlalu ada liku-liku yang macem-macem. Yang mudah-mudahan ini karena kemudahan dari Allah ya, rahmat Allah, kemudahan dari Allah. Ya masing-masing kita punya problematika, punya dinamika, punya punya latar belakang ya, punya warna hidup yang beda-beda, punya alasan hidup beda-beda, punya proses hidup yang beda-beda. Jadi memang berarti ya ya berarti ya intinya memang kalau istri saya ini kayaknya memang apa namanya uh, ya dimudahkan lah ya, segalanya dimudahkan lah ya, dia ini dimudahkan oleh Allah gitu. Dari keluarganya support, dari pribadinya juga mungkin insya Allah nurut sama orang tua gitu kan, taat sama orang tua gitu kan. Dan kemudian makin kemarinya ya insya Allah alhamdulillah berat buah tuh makin lama makin mateng gitu kan. Saya istiqomah menjadi sarjana 5 waktu. Ya mudah-mudahan uh, bisa menjadi apa namanya inspirasi buat saudara-saudara kita yang lain yang hari ini masih tertatih-tatih berjuang untuk sholat 5 waktu gitu kan. Ya kita coba proses apa namanya, kita coba eksplor lebih dalam ya kan, kita kaji lebih dalam dari orang-orang yang hari ini sudah lulus sholat 5 waktu. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat orang-orang yang hari ini berjuang belum lulus sholat 5 waktu gitu kan, bisa menjadi pembelajaran, menjadi inspirasi, menjadi contoh gitu. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan bisa sedikit demi sedikit bisa berubah. Dan hari ini buat jangan putus asa dari rahmat Allah buat saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang hari ini masih proses, masih bertatih-tatih dalam menjalankan sholat 5 waktu. Jangan putus asa dari rahmat Allah ya, insya Allah. Faidah fajamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah membulatkan tekad, takwalah, bertawakallah sama Allah. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Insya Allah. Ya sementara itu aja dulu ya. Salam hijrah, salam ukhuwah, stay istiqomah, antil jannah biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.